Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Fatma Hanum. Saya dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis Business Intelligence berdasarkan data transaksi sewa alat komunikasi dan pengolah data atau Alkomdat serta sewa kendaraan di lingkungan Biro Umum Kementerian Kesehatan. Dataset yang saya gunakan berasal dari data transaksi tahun 2026 dan analisis ini saya lengkapi dengan wawancara terhadap salah satu narasumber yang terlibat dalam proses transaksi tersebut. Karena wawancara dilakukan melalui WhatsApp, saya menggunakan hasil wawancara tersebut untuk memahami kondisi nyata di lapangan dan kemudian membandingkannya dengan pola yang muncul dari data. Fokus utama analisis saya adalah menjawab satu pertanyaan, yaitu apa yang sebenarnya berkaitan dengan lama proses pencairan pembayaran dan transaksi sewa. Berdasarkan kondisi organisasi, saya memilih lama proses pencairan pembayaran sebagai masalah bisnis yang perlu diprioritaskan. Alasannya adalah transaksi sewa kendaraan dan Alkomdat dilakukan secara berulang dan melibatkan nilai transaksi yang cukup besar. Dari dataset yang digunakan, terdapat 174 transaksi dengan total nominal sekitar 2,35 miliar rupiah. Dari transaksi tersebut, terdapat transaksi yang sudah memiliki tanggal pencairan dan ada juga yang belum memiliki tanggal pencairan. Untuk transaksi yang sudah dicairkan, rata-rata waktu dari tanggal transaksi sampai tanggal pencairan adalah sekitar 23,7 hari atau sekitar 24 hari dengan median 18 hari. Bahkan terdapat transaksi yang membutuhkan waktu sampai sekitar 74 hari. Jadi menurut saya, masalahnya bukan sekedar berapa besar nominal transaksi, tapi bagaimana memastikan proses pembayaran dapat berjalan secara lebih cepat, terukur, dan dapat dipantau. Setelah menentukan masalah bisnis, tahap berikutnya adalah memahami dataset. Data terdiri dari transaksi sewa kendaraan dan Alkomdat. Saya melakukan profiling terhadap jumlah transaksi, nominal, tanggal transaksi, tanggal pencairan, serta beberapa variabel perpajakan. Dari 174 transaksi, 147 transaksi telah memiliki tanggal pencairan, sedangkan 27 lainnya belum memiliki tanggal pencairan. Untuk transaksi yang sudah memiliki tanggal pencairan, sekitar 32% membutuhkan waktu lebih dari 30 hari. Hal ini cukup penting karena menunjukkan bahwa keterlambatan bukan hanya terjadi pada satu atau dua transaksi saja, tapi merupakan kondisi yang perlu diperhatikan. Dalam simulasi Rapid Miner, proses yang digunakan adalah membaca file Excel, memilih atribut yang relevan, melakukan penanganan data, membuat variabel baru berupa lama pencairan, kemudian menjalankan analisis korelasi. Sebelum melakukan data analysis, saya melakukan beberapa tahap data preparation. Pertama, saya memisahkan baris metadata dan header yang bukan merupakan transaksi. Kedua, saya menangani data kosong pada tanggal pencairan. Untuk transaksi yang belum mempunyai tanggal pencairan, saya tidak mengisi dengan nilai rata-rata atau median. Untuk alasannya data tersebut kemungkinan bukan missing secara acak. Bisa saja transaksi tersebut memang masih berada dalam proses pembayaran. Kalau saya mengisi tanggal pencairannya secara sembarangan, saya justru akan menciptakan data palsu. Ketiga, saya membuat variabel baru yaitu lama pencairan, atau tanggal pencairan dikurangi tanggal transaksi. Variabel ini dimungkinkan kemudian untuk digunakan sebagai salah satu variabel utama dalam analisis. Selanjutnya saya masuk ke bagian korelasi. Ada dua hal yang menurut saya paling menarik. Yang pertama adalah korelasi antara nominal kwitansi dengan PPh 23. Korelasinya sangat tinggi, yaitu sekitar 1000. Kalau hanya melihat angka ini, mungkin berpikir bahwa saya menemukan hubungan yang sangat kuat antara nominal transaksi dan PPh 23. Tetapi sebenarnya korelasi ini menyesatkan jika dianggap sebagai temuan bisnis. Kenapa? Karena PPh 23 memang dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak dari transaksi. Jadi mekanismenya itu adalah nominal transaksi memengaruhi dasar pengenaan pajak, kemudian dasar tersebut menentukan PPh 23. Artinya, korelasi tersebut memang benar secara matematis, tapi tidak memberikan informasi baru tentang perilaku bisnis. Ini menjadi contoh bahwa korelasi yang tinggi belum tentu mempunyai nilai analitis. Korelasi kedua adalah antara nominal kwitansi dan lama pencairan. Pada data secara keseluruhan, korelasinya sekitar minus 0,368. Artinya, jika hanya melihat angka tersebut, kita bisa melihat kesan bahwa semakin besar nominal transaksi justru semakin cepat pencairannya. Tetapi saya tidak langsung menerima kesimpulan tersebut karena saya melihat transaksi berdasarkan kategori. Ketika transaksi Alkomdat dan kendaraan dipisahkan, hubungan tersebut menjadi jauh lebih lemah dan hampir hilang. Jadi ada kemungkinan bahwa korelasi awal bukan disebabkan oleh nominal transaksi,
melainkan ada variabel lain yang ikut memengaruhi hubungan tersebut, yaitu jenis transaksi. Dengan kata lain, mekanismenya lebih mungkin jika jenis transaksi berbeda, maka proses dan karakteristik dokumen juga berbeda, sehingga lamanya pencairan juga berbeda. Bukan berarti nominal lebih besar sama dengan pencairan lebih cepat. Ini yang saya kategorikan sebagai korelasi yang menyesatkan atau spurious dalam konteks pengambilan keputusan bisnis. Untuk memastikan apakah hasil tersebut masuk akal secara bisnis, saya melakukan wawancara dengan Mbak Fajrin atau Mbak Ajin yang terlibat dalam proses transaksi. Saya menanyakan apakah menurut pengalaman beliau, nominal transaksi yang lebih besar biasanya menyebabkan pembayaran jadi lebih lama atau tidak. Jawabannya adalah tidak selalu. Menurut Mbak Ajin, nominal memang dapat membuat pemeriksaan lebih hati-hati, tapi bukan berarti transaksi dengan nominal besar pasti lebih lama. Menurut beliau, narasumber kita, faktor yang lebih berpengaruh adalah kelengkapan dokumen, proses verifikasi, kemudian revisi, kondisi vendor, serta antrean pekerjaan ketika transaksi sedang banyak. Karena keseluruhan transaksi tidak hanya dilakukan untuk sewa Alkomdat dan sewa kendaraan saja. Nah, jawaban tersebut cukup konsisten dengan analisis data saya. Hal yang menarik adalah data hanya menunjukkan bahwa suatu transaksi membutuhkan misalnya 40 hari. Data tidak menjelaskan bahwa selama 40 hari tersebut ternyata ada dokumen yang harus direvisi, menunggu pihak tertentu, atau sedang terjadi antrean pekerjaan. Disinilah wawancara menjadi penting, karena data menunjukkan pola, sedangkan narasumber membantu menjelaskan mekanisme di balik pola tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai skala organisasi. Saat ini data masih berasal dari satu organisasi atau satu unit proses. Jika organisasi berkembang menjadi 100 cabang, prinsip analisis seperti data profiling, data preparation, dan korelasi sebenarnya masih dapat digunakan. Tetapi analisis manual dengan satu spreadsheet akan menjadi semakin sulit. Misalnya, jika kita ingin membandingkan setiap cabang dengan cabang lainnya, 100 cabang akan menghasilkan 100 dikali 99 dibagi 2, yaitu 4.950, pasangan perbandingannya. Jika jumlahnya menjadi 1000 cabang, jumlah pasangan meningkat menjadi hampir 500.000 pasangan. Ini menunjukkan pertumbuhan kuadratik atau ON kuadrat ketika jumlah cabang dibandingkan satu sama lain. Karena itu pada skala besar organisasi akan membutuhkan database terpusat, standarisasi data, pipeline otomatis, dan dashboard analitik. Bagian berikutnya adalah apakah hasil analisis mendukung atau membantah teori narasumber. Misalnya narasumber memiliki asumsi bahwa transaksi dengan nominal besar akan membutuhkan waktu lebih lama nih. Hasil analisis justru tidak mendukung asumsi tersebut secara sederhana, tapi juga tidak akan mengatakan bahwa data pasti lebih benar daripada pengalaman narasumber. Alasannya, dataset yang saya gunakan adalah dataset yang belum mencatat semua faktor yang terjadi selama proses. Misalnya data belum menjelaskan apakah terdapat revisi dokumen, kapan dokumen dinyatakan lengkap, berapa lama proses verifikasi, atau apakah terjadi antrean pekerjaan. Jadi jika data dan pengalaman narasumber bertentangan, saya tidak akan langsung memilih salah satunya. Saya akan menggunakan data untuk menunjukkan pola, kemudian menggunakan wawancara dan informasi operasional untuk menjelaskan penyebab di balik pola tersebut. Menurut saya, keputusan bisnis yang baik justru muncul ketika kedua sumber informasi tersebut dapat digunakan secara bersama. Kemudian bagaimana jika saya dilarang menggunakan data dan hanya boleh mengandalkan wawancara? Menurut saya, keputusan awal saya mungkin tidak akan terlalu berbeda. Karena dari pengalaman narasumber saja kita sudah dapat mengetahui bahwa kelengkapan dokumen, verifikasi, vendor, dan antrean pekerjaan dapat memengaruhi lamanya proses transaksi. Tetapi data memberikan nilai tambah karena dapat menguji asumsi tersebut secara kuantitatif. Contohnya, kita nggak mungkin memiliki asumsi bahwa nominal transaksi adalah penyebab utama keterlambatan. Nah, dengan data, asumsi tersebut dapat diuji dan ternyata hubungan yang terlihat pada data gabungan sebagian besar dipengaruhi oleh kategori transaksi. Jadi nilai tambah analitik bukan selalu menemukan sesuatu yang sama sekali belum diketahui manusia, tapi kadang nilai tambahnya adalah menguji apakah intuisi kita benar. Berdasarkan keseluruhan analisis, saya memberikan satu rekomendasi utama, yaitu membuat monitoring proses pembayaran berdasarkan tahapan transaksi, bukan hanya mencatat tanggal transaksi dan tanggal pencairan saja, tapi idealnya setiap transaksi memiliki titik ukur waktu. Pertama, tanggal dokumen diterima, kedua, tanggal verifikasi, ketiga, tanggal dokumen dinyatakan lengkap, keempat, tanggal pengajuan pembayaran, dan kelima, tanggal pencairan. Dengan begitu, apabila suatu transaksi membutuhkan waktu 40 hari, organisasi tidak hanya mengetahui bahwa transaksi tersebut terlambat,
Organisasi juga dapat mengetahui di tahap mana keterlambatan terjadi. Selain itu, transaksi dapat diberikan status seperti belum diproses, dalam proses, menunggu kelengkapan, menunggu pencairan, dan atau sudah cair. Analisis ini tentu memiliki keterbatasan. Pertama, terdapat transaksi yang belum memiliki tanggal pencairan. Kedua, dataset belum mencatat seluruh faktor penyebab keterlambatan. Ketiga, korelasi tidak dapat langsung diartikan sebagai hubungan sebab akibat. Dan keempat, beberapa korelasi muncul karena mekanisme pencatatan seperti hubungan nominal dengan pajak. Untuk mengukur apakah rekomendasi saya berhasil, saya akan menggunakan beberapa indikator. Yang pertama, median lama pencairan. Kedua, presentasi transaksi yang membutuhkan lebih dari 30 hari. Yang ketiga, jumlah transaksi yang statusnya tidak jelas. Dan keempat, jumlah transaksi yang tertunda karena dokumen belum lengkap. Jadi indikator-indikator tersebut jika indikator tersebut membaik, berarti rekomendasi yang saya berikan kemungkinan memberikan dampak positif. Sebagai kesimpulan, analisis ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan serta-merta besarnya nominal transaksi, tetapi bagaimana proses pembayaran tersebut dipantau dan dikendalikan. Korelasi dapat membantu menemukan pola, tapi tidak boleh langsung dianggap sebagai sebab akibat. Dalam kasus ini, wawancara dengan narasumber justru membantu menjelaskan bahwa faktor seperti kelengkapan dokumen, verifikasi, vendor, dan antrian pekerjaan lebih relevan untuk memahami lamanya pencairan transaksi. Jadi menurut saya, nilai utama bisnis intelligence bukan hanya menghasilkan angka, tapi mengubah angka tersebut menjadi informasi yang masuk akal dalam konteks bisnis dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.